Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, udah dari kapan tahu gitu ya gue pengen bahas Deadsmon Deads Play gitu, tapi ya karena gue baru selesai baca manganya sampai chapter terakhir yang sampai sekarang belum end sih, makanya ya gue baru bisa bikin video Deadsmon Deads Play sekarang. Dan kali ini gue mau bahas MC-nya dulu tuh, yaitu Corpse God atau ya Polka yang sekarang. Kan Corpse God itu memasuki tubuhnya Polka yang sekarang tuh ya kan. Jadi ya dia tuh yang mau gue bahas lebih dulu kali ini. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh gitu kan, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu mau dukung gue lebih jauh lagi dan pengen bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu itu menarik dan lu pengen denger lanjutan dari storytelling cerita buatan gue itu gitu kan, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan ya oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cukup mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, Corpse God atau sang MC dari Deadsmon Deads Play yang sekarang merasuki tubuhnya Polka itu punya nama asli yang gimana nih nyebutinnya, Rizdulusia Redzrazov. Lagi bingung gue pronunciationnya ya, intinya beginilah nih tulisannya kayak gini. Nah, dia itu adalah anak dari Kano Muchelin yang nanti ya bakal gue jelasin lah soal Kano Muchelin atau ibunya Corpse God yang menurut gue cukup menarik gitu kan buat dibahas juga. Nah, Corpse God hidup di lingkungan yang cukup keras karena ya bapaknya yang suka mabok-mabokan dan juga suka ngobat tuh, sampai akhirnya Corpse God dijual ke tentara kekaisaran Biandi dengan harga yang sangat tinggi jelas karena ya sejak lahir Corpse God itu udah punya Evil Eye. Ditambah gitu kan, Corpse God dan keluarganya itu kan secara alami bisa ngeliat elemental tuh dan pakai sihir. Karena ya keturunan dari keluarga ibu mereka, makanya ya Corpse God itu bisa dihargai dengan sangat tinggi. Dan kenapa bapaknya ngejual Corpse God? Ya udah jelas jawabannya, demi duit. Terus pas udah jadi penyihir kekaisaran dengan status magang gitu kan, Corpse God itu bakal dilatih sama Aeslis Swordrell yang ya sama-sama punya Evil Eye dan seorang penyihir kekaisaran peringkat kedua. Dan ya Aeslis di situ ngajarin lah Corpse God gimana jadi seorang necromancer. Dan gak lama Corpse God itu bakal ketemu tuh sama anak kaisar yang bernama Fremrodia yang nanti ya bakal jadi teman sekaligus sahabatnya Corpse God. Nah, di pertemuan pertama mereka, Fremrodia itu udah ngasih unjuk tuh kan prototipe lambang kerajaannya gitu kan, yang mana ya itu udah muncul juga tuh di animenya yang jadi konflik utama dari Deadsmon Deads Play. Dan ya lambang itu nanti bakal dipakai Fremrodia buat jadi lambang kekaisaran Biandi ketika Fremrodia udah jadi kaisar. Nah, selama jadi penyihir kekaisaran dengan status magang, Corpse God itu temenan tuh sama berbagai orang kayak anak kaisar gitu kan, si Fremrodia, terus Romelka, si penyihir pohon yang udah muncul tuh di anime, terus siapa nih penyebutannya? Leo Felize gitu kan, penyihir kekaisaran peringkat 1, dan Utsu Rojusa, penyihir kekaisaran peringkat 3. Dan kenapa ini namanya susah-susah anjir pronunciation-nya, ribet banget. Dan ya temenan sama mereka semua itu ngebuat Corpse God itu belajar banyak hal gitu kan, terutama hal sihir. Karena ya berkat mereka juga gitu kan, serta sama mentornya si Aeslis, Corpse God jadi Master Necromancer dan ya bisa make berbagai sihir selain sihir Necromancer juga. Bahkan ya namanya si Corpse God itu mulai meroket di kekaisaran sebagai penyihir kekaisaran walaupun status dia saat itu masih penyihir magang. Dan pas Corpse God itu jadi penyihir kekaisaran secara resmi, dia itu adalah salah satu dari segelintir orang yang dilantik buat jadi penyihir cuma make skillnya doang gitu. Biasanya kan butuh pengetahuan dan lain-lain, tapi Corpse God cuma make skillnya doang. Dan juga setelah secara resmi jadi penyihir kekaisaran, nama Corpse God itu mulai naik lagi, mulai terkenal, dan kedudukan serta statusnya itu juga mulai naik tuh di kekaisaran Biandi. Tapi ya itu juga yang jadi awal malapetaka Corpse God, karena waktu namanya mulai naik gitu kan dan posisinya juga mulai naik di kekaisaran,
dia ketemu lagi sama bapaknya yang ya minta buat ketemu lah. Dan kalau ditanya kenapa bapaknya minta ketemu gitu kan ya, karena bapaknya yang tukang mabok dan ngobat gitu kan. Pasti lu tahu kan tujuan bapaknya apa gitu ketemu sama Corpse God ya, apalagi kalau bukan minta duit ke anaknya sendiri. Dan padahal gitu ya, Corpse God di situ nggak ngelawan, dia udah ngasih semua isi dompetnya gitu dan udah nurutin semua permintaan bapaknya. Cuma karena bapaknya emang udah brengsek aja gitu ya, Corpse God dibunuh lah tuh sama bapaknya sendiri dan sama teman-teman bapaknya. Dan kok bisa penyihir sekelas Corpse God itu mati? Yaitu karena bapaknya nusukin pisau yang terdapat kutukan, yang bukan cuma bisa melarutkan badannya Corpse God, tapi juga bisa menghancurkan jiwanya Corpse God. Dan waktu teman-temannya Corpse God itu nemuin dia, ya Corpse God itu udah tinggal tengkorak sama otaknya doang gitu yang belum meleleh. Dan ya untung aja belum meleleh gitu. Kalau otaknya itu udah meleleh, udah pasti Corpse God nggak bakal selamat. Dan di situ gitu kan, mereka termasuk Fremrodia itu langsung ngambil tindakan dan mengamankan otaknya Corpse God. Dan ya akhirnya mereka menyegel kutukan yang ada di tubuhnya Corpse God. Dan setelah itu Corpse God itu bakal dibangkitin lagi tuh sebagai undead sama mentornya si Easlis. Dan mereka curiga gitu kan kalau yang menargetkan Corpse God adalah wanita suci yang korup dari gereja Gleepwood, yang mungkin di video selanjutnya bakal gue bahas lah soal ini. Nah, Corpse God itu mikir tuh kalau Fremrodia itu bakal mutusin hubungan pertemanan mereka karena status Corpse God yang sekarang adalah undead, sedangkan Fremrodia itu kaisar gitu, udah beda statusnya. Tapi ya nyatanya Fremrodia nggak mutusin hubungan mereka. Bahkan Fremrodia itu sampai bilang dia dan kekaisaran Biyandi itu bakal selalu di sisi Corpse God. Dan iya kalau ngeliat sikap sama sifatnya Fremrodia, wajar sih ya kalau Corpse God itu loyal banget gitu kan. Bahkan ya setelah dia ke bumi, ya dia masih loyal banget ke Fremrodia. Sampai-sampai jiwanya Fremrodia itu masih disimpan sama Corpse God gitu loh. Dan ya setelah kejadian itu, gurunya Corpse God dan Utsuro Jusa itu bakal ngintilin bapaknya Corpse God tuh atas suruhan Fremrodia yang saat itu udah jadi kaisar. Dan pas bapaknya Corpse God ditangkep, Fremrodia dan teman-temannya Corpse God gitu kan, kayak Utsuro Jusa dan yang lainnya, terus juga sama mentornya Corpse God yang bernama Easlis ya, mereka bakal nyiksa bapaknya Corpse God tanpa sepengetahuannya. Sampai puncaknya Fremrodia itu ngundang Corpse God buat ngeliat apa yang terjadi. Dan Fremrodia ngebunuh bapaknya Corpse God di depan matanya dan bilang Corpse God nggak perlu ngotorin tangannya sendiri buat bajingan macem bapaknya itu. Dan ya pas gue baca ini gue respect banget sih sama Fremrodia gitu, yang menganggap Rose God kan Corpse God sebagai sahabatnya gitu kan di tengah perang dan dunia yang udah rusak begitu gitu loh. Padahal ya kalau di dunia udah begitu, biasanya satu orang ke orang lain itu kurang kepercayaannya gitu lah, kurang saling percaya gitu. Tapi Fremrodia itu masih percaya banget gitu loh ke Corpse God. Cuma nanti Fremrodia itu malah bakal dibunuh sama Corpse God karena kegilaannya Corpse God akan jiwa-jiwa yang udah dibunuh sama ya jiwa dia yang udah rusak gitu. Soalnya kan dia undead tuh. Jadi ya Corpse God gak sadar gitu lah kalau dia ngebunuh Fremrodia. Pas sadar ya dia udah ngebunuh Fremrodia aja. Fremrodia udah tinggal mayatnya doang. Cuma ya untung jiwanya Fremrodia masih ada gitu kan. Dan jiwanya Fremrodia itu nggak dendam sama sekali gitu loh ke Corpse God. Malah dia bilang kalau Corpse God itu harus ngebantu dia menjalani hidup yang baik dan juga panjang. Dan ya Fremrodia ngomong gitu sebenarnya bercanda doang, karena ya dia ngomongnya sambil ketawa-tawa gitu lah. Tapi ya Corpse God nanggepinnya serius gitu. Jadi ya roh atau jiwanya Fremrodia itu ya masih disimpan sampai sekarang sama Corpse God walaupun dia udah bereinkarnasi ke bumi. Dan setelah kematian Fremrodia, Corpse God itu dicap sebagai pembunuh kaisar. Dan gak lama kekaisaran itu runtuh karena ya kematian Fremrodia gitu loh. Dan setelah itu Corpse God pergi ninggalin kekaisaran dan hidup sebagai orang bebas sampai ya dia ngelihat berbagai tragedi lah yang disebabin sama gereja Gleepwood yang korupsi. Sampai akhirnya si Corpse God itu mutusin buat balas dendam selama ratusan tahun. Dan setelah beberapa ratus tahun gitu kan, si Corpse God itu tinggal di labirin yang ada di episode 1 animenya gitu kan. Dia dengar kabar tuh soal Sakrua atau hero yang juga muncul di episode 1. Dan dia berharap kalau Sakrua itu bisa ngebunuh dia karena dia pengen bereinkarnasi. Jadi ya
biar dia bisa bereinkarnasi, Corpse God pengen ada orang yang bisa ngebunuh dia. Dan ya bener aja di episode 1 dikasih lihat lah Sakrua yang bisa ngebunuh Corpse God, dan itu menjadi prolog dari cerita Deadsmon Death's Play. Dan ya kira-kira begitulah masa lalu dari Corpse God sebelum direinkarnasi dan sebelum merasuki tubuh Polka. Nah tadi gue bilang kan mau bahas soal ibunya Corpse God yang bernama Kane Muchelin, yang menurut gue menarik banget sih buat dibahas gitu kan. Nah, Kano Muchelin itu adalah putri dari keluarga Red Strazal. Gimana pronunciation-nya gue bingung nih. Tulisannya beginilah. Nah, keluarganya itu punya elemental A ya kan, yang bisa melihat elemen dan juga pakai sihir. Dan setelah Kano Muchelin itu dewasa gitu, dia nikah tuh sama seorang cowok yang jadi beban keluarga. Ya siapa lagi kalau bukan bapaknya Corpse God gitu kan, yang kerjanya mabok-mabokan dan ngobat-ngobatan. Dan dia gitu kan, atau si Kano Muchelin itu bakal ngelahirin beberapa anak tuh. Gue lupa pastinya 3 atau 4 gitu. Yang jelas salah satunya adalah Corpse God. Dan nanti semua anaknya gitu kan itu bakal dibunuh sama suaminya sendiri gitu kan, demi dapetin duit dan juga obat-obatan buat ngobat dan mabok gitu. Bener-bener suaminya udah rusak banget anjir. Nah karena kejadian itu akhirnya gitu kan Kano Muchelin tuh mutusin tuh buat kabur, dan akhirnya dia migrasi ke bumi. Yes, lu nggak salah dengar, ibunya Corpse God gitu kan, Kano Muchelin bakal migrasi ke bumi. Dan waktu di bumi, Kano Muchelin ketemu sama Shinoyama Rozan, bapaknya Polka. Dan Kano Muchelin bakal jadi istri keduanya Rozan. Dan ya kali ini lu juga nggak salah dengar kalau Kano Muchelin, ibunya Corpse God itu adalah istri keduanya Rozan. Sekaligus dia bakal jadi ibunya Polka gitu kan, yang secara garis besar berarti Corpse God dan Polka adalah saudara tiri satu ibu beda bapak. Dan setelah jadi istrinya Rozan gitu kan, Kano Muchelin itu bakal merubah namanya jadi Shinoyama Kanon. Ya itu aja sih yang pengen gue bacotin gitu kan soal Corpse God, atau ya lebih tepatnya ini sih yang pengen gue bacotin dulu soal Deadsmon Death's Play. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini atau ya pembahasan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, cukup buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.